Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 pada pertemuan ke-13. Nah, materi kali ini tentang pergerakan nasional Indonesia. Sebelum ke materi, kita pahami dulu judulnya ini. Yang pertama itu pergerakan. Apa sih pergerakan? Pergerakan itu artinya ya ada yang bergerak, ada terjadi pergerakan perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Apanya yang bergerak? Nasional. Nah, ini nasional. Nasional itu nasionalismenya, rasa kebangsaannya. Jadi yang dimaksud dengan pergerakan nasional adalah tergeraknya rasa nasionalisme. Nasionalisme siapa? Ya nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan pergerakan nasional itu adalah tergeraknya rasa nasionalisme Indonesia. Masyarakat itu mulai mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu judulnya. Jadi judulnya. Apa sih yang melatar belakanginya? Apa yang membuat bangsa Indonesia itu tergerak rasa persatuannya, rasa nasionalismenya? Yang utama itu adalah karena terjadinya kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan. Gara-gara Indonesia dijajah itulah muncul rasa persatuan, rasa nasionalisme, tergeraknya rasa nasionalisme. Indonesia itu kan dijajah mulai dari masa VOC 1602, digantikan sama Belanda 1799, sampai 1806 digantikan lagi sama Perancis sampai 1811, 1811 digantikan lagi sama Inggris sampai 1816, 1816 sampai 1942 digantikan sama Belanda, Belanda sampai 1945. Nah, akibat dari penjajahan itulah muncul rasa nasionalisme. Ya nggak akan muncul rasa nasionalisme kalau nggak dijajah. Ya utamanya karena penjajahan ini, jadi rasa nasionalisme muncul. Nah, apa faktor-faktor pendorongnya? Apa yang mendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia? Apa yang mendorong lahirnya tergeraknya rasa persatuan bangsa Indonesia? Kenapa? Kan dulu itu ketika penjajahan ada Patimura, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, semua juga tergerak melawan imperialisme, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena tidak ada persatuan dan kesatuan, masih bersifat ketokohan, kalah senjata. Apa sih yang mendorong tergeraknya rasa nasionalisme? Nah ini faktor pendorong pergerakan nasional Indonesia itu. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu apa? Faktor dari dalam. Nah, dari dalam bangsa Indonesia sendiri, dari dalam dirinya. Yang pertama apa? Lahirnya golongan terpelajar. Jadi munculnya orang-orang pintar. Ini yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Jadi tergeraknya nasionalisme itu pertama kalinya masuk kepada golongan terpelajar yang ini, yang golongan terpelajar. Terus yang kedua, milenialisme. Apa itu milenialisme? Mengenang kejayaan masa lampau. Jadi masyarakat Indonesia itu, dulu ketika Majapahit, Sriwijaya, Indonesia itu berjaya, menguasai Asia Tenggara malahan. Mengapa sekarang dijajah? Kalau dulu bisa, ya sekarang bisa. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan milenialisme, mengenang kejayaan masa lampau. Kalau kalian dulu SMP ranking 1, mengapa sekarang SMA nggak bisa? Nah, jika gitu. Harus bisa berarti. Yang ketiga yaitu perasaan senasib sepenanggungan. Perasaan senasib sepenanggungan. Siapa? Bangsa Indonesia, rakyat Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, sama semuanya. Senasib. Senasib seperti apa? Senasib dijajah, senasib menderitanya. Nah, gara-gara perasaan senasib itulah muncul rasa nasionalisme. Biasanya muncul nasib cukup gampang muncul. Nah, sekarang faktor ekstern. Faktor ekstern. Yang pertama apa? Munculnya paham-paham baru. Nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, pan-islamisme.
Nasionalisme yaitu rasa kebangsaan. Pasti kalau penganut paham nasionalisme akan menentang penjajahan. Liberalisme paham kebebasan. Pasti yang menganut paham kebebasan akan menentang penjajahan karena dijajah itu tidak bebas. Demokrasi, pemerintahan dari rakyat. Ya nggak mungkin kalau dijajah, nggak mungkin pemerintahannya bisa dari rakyat. Sosialisme, kesejahteraan bersama, nggak mungkin sejahtera bersama kalau kondisinya masih dijajah. Pan-Islamisme atau persatuan Islam, nggak mungkin Islam bersatu kalau masih dalam penjajahan. Nah, itu munculnya paham-paham baru. Jadi si paham-paham baru ini datang ke golongan yang terdidik, dan golongan terdidik itu yang menyebarkan, ya itu ya. Makanya golongan terdidik itu pelopor pergerakan nasional. Terus yang kedua, faktor eksternnya, munculnya nasionalisme di negara lain. Negara lain itu yang mana? Di Turki, Mesir, Filipina, India, Cina. Oh, di negara lain juga melawan penjajahan. Masa di kita enggak? Nah, itulah yang mendorong. Gitu. Nah, ini yang paling penting, itu yang nomor 3. Yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kenapa ini yang paling penting? Karena pada masa itu, bangsa-bangsa Asia dijajah oleh bangsa Eropa. Jepang itu Asia, Rusia itu Eropa. Tapi ini ada bangsa Asia yang menang melawan bangsa Eropa. Ini Rusia. Oh, berarti bangsa Eropa itu bisa dikalahkan. Lamun Jepang wae bisa menang lawan Rusia, kenapa Indonesia tidak bisa menang lawan Belanda yang lebih kecil dari Rusia? Nah, itu yang menginspirasi bangsa di Asia untuk melawan penjajah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan.